Pelajaran yang pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anak semua. Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar di tengah COVID-19 yang belum berlalu ini. Semoga semua siswa saat ini dalam keadaan sehat, tetap bersemangat belajar, kemudian selalu siap mengikuti pembelajaran daring dengan tetap mentaati tata tertib pembelajaran daring dan mentaati protokol kesehatan. Semoga saat ini buku paket kalian, buku catatan dan alat tulis telah disiapkan, tentu dengan gawai kalian masing-masing. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, berdoa selesai. Tolong dibuka speakernya boleh. Teman-teman sudah siap untuk pertemuan ketiga saat ini? Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pertemuan ketiga kali ini. Tolong semua speaker di mute, di off-kan. Apa yang dimaksud semangat? Bahwa semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan. Jadi, jika kita mempunyai keinginan supaya kita mencapai harusnya dorongan supaya kita bisa wujudkan. Apakah slide ini tampak pada gawai kalian? Iya Bu. Tulisannya apa? Salah satu yuk. Salah Selamat satu. di pertemuan 3 pembelajaran IPS bagi SMA 1 Singaraja. Betul. Selamat bergabung di pertemuan 3 pembelajaran IPS bagi kelas 8 SMP Negeri 1 Singaraja. Hari ini Kamis 6 Agustus bagi kelas 8A, 8B, dan 8C. Kompetensi dasar yang hari ini akan kita pelajari masih sama dengan pertemuan yang lalu, yaitu memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Apakah suara Bu Karni jelas diterima? Jelas. Terima kasih. Kita lanjut. Ya, terima kasih. Ya, ini kompetensi dasarnya. Baik. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi pada pertemuan hari ini, diharapkan siswa mampu, kalian semua nanti setelah belajar ini, 1, menjelaskan letak geologis ASEAN. Yang kedua, mendeskripsikan kondisi tanah di Asia Tenggara. Kalian ingat bahwa ASEAN adalah organisasi yang anggotanya adalah negara-negara di Asia Tenggara.
Bisa dilanjutkan? Jadi, nasionalisme adalah Apakah bisa? Ya, alhamdulillah bisa dilanjutkan. Yuk. tiga paham kebangsaan itu. Ya. Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan di benua Asia. Teman-teman tentu mengenal benua yang lain. Ada benua Australia, ada benua Amerika, ada benua Afrika, ada benua Eropa. Nah, Indonesia termasuk kawasan yang berada di Asia Tenggara, berarti Indonesia berada di benua Asia. Sampai di sini bisa dipahami? Halo, iya bisa. Jadi teman-teman, Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan di benua Asia. Ya. Nah, kita boleh mengenal dong ada siapa saja di Asia ini, di benua Asia ini ada siapa saja. Oh, ada Asia Utara, ada Asia Barat, ada Asia Barat Daya, ada Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Yang kita bahas saat ini adalah Asia Tenggara. Ya, mengapa? Karena kita tinggal di sini, kita lebih mengenal lagi tentang lingkungan, letak geografis, letak astronomis, dan saat ini kita akan mengenal tentang letak geologis ASEAN yang di dalamnya adalah negara-negara Asia Tenggara. Ya, jadi Asia Tenggara kemarin ada berapa negara ya? Anggotanya ada 10 ditambah Timor Leste. Kalau ASEAN, betul teman-teman, ASEAN ada 10 negara, sedangkan Asia Tenggara ada 11 negara. Karena Timor Leste belum termasuk anggota ASEAN. Bisa dilanjutkan? Siap, bisa. Ini kembali ditekankan, Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Kawasan ini, tolong speakernya di-mute, speakernya di-off-kan dong. Speakernya, ya. Kawasan ini mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya. Tolong mic-nya di-off-kan. Tolong mic-nya di-off-kan. Asia Tenggara, perhatikan batasnya. Berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Kalian familiar sekali dengan negara ini. Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok atau Cina di sebelah utara. Samudra Pasifik di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Samudra Teluk Benggala dan anak benua India di sebelah barat. Sampai di sini teman-teman tentu mengingat satu peristiwa besar yang hari ini sedang terjadi, kejadian yang luar biasa, yakni adanya virus COVID-19, ya, corona, yang sekarang sedang menjalar ke seluruh dunia dan salah satunya adalah menyerang Indonesia. Jadi kalian saat ini menjadi paham, menjadi sangat tahu mengapa kita begitu mudah, begitu gampangnya menerima penyebaran virus tersebut. Karena apa? Indonesia berada di Asia Tenggara. Indonesia ada di Asia Tenggara. Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Nah, sampai di sini kita paham mengapa begitu cepatnya virus corona masuk ke Indonesia. Kita lanjutkan. Nah, Asia Tenggara biasa dipilah dalam 2 kelompok. Perhatikan baik-baik. Ada Asia Tenggara daratan, ada Asia Tenggara maritim. Saya ulangi, Asia Tenggara biasa dipilah dalam 2 kelompok, yaitu Asia Tenggara daratan dan Asia Tenggara maritim. Negara mana sajakah yang termasuk dari negara Asia Tenggara daratan?
Nah, perhatikan. Yang termasuk Asia Tenggara daratan adalah, perhatikan, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam. Ya. Teman-teman, negara-negara ini ada Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam adalah negara-negara Asia Tenggara daratan. Pertanyaan Bu Karni sekarang, tolong salah satu menjawab. Negara Asia Tenggara maritim itu mana saja? Berarti selain ini. Yuk, mana saja? Indonesia, Betul. Salam Singapura. Betul. Terus? Malaysia, Betul. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei. Brunei Brunei Darussalam, Filipina, dan satu lagi Nah, Timor Leste, karena yang ditanyakan Asia Tenggara. Pintar sekali. Ya. Yuk. Ini. Nah, ini jawaban kalian tadi betul. Kita cocokkan di sini, teman-teman. Nah, ini adalah negara-negara Asia Tenggara maritim. Yes. Ya, yang keenam kalian lihat, Timor Leste belum menjadi negara anggota ASEAN. Tetapi Timor Leste tetap merupakan bagian dari Asia Tenggara. Untuk teman-teman ketahui bahwa Asia Tenggara memang mula-mula hanya 10 negara tanpa Timor Leste. Tetapi sejak 20 Mei 2002, sejak kapan teman-teman? 20 Mei. Iya, Timor Leste secara internasional diakui kemerdekaannya. Ya, Timor Leste itu dulu bernama Timor Timur. Nanti teman-teman bisa tanya orang tua, Bu, apakah dulu ada sih di Indonesia provinsi Timor Timur begitu? Jadi Timor Timur itu dulu miliknya Indonesia. Kemudian memisahkan diri dan dinyatakan merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Nah, Timor Leste sampai hari ini belum menjadi anggota ASEAN, meskipun Timor Leste sudah berusaha untuk mendaftar menjadi anggota ASEAN sejak 2011. Baik, dilanjutkan. Itu untuk pengetahuan teman-teman semuanya. Kita lanjutkan. Nah, ini letak geologisnya di sini, teman-teman. Letak geologisnya ASEAN itu di sini. Asia Tenggara terletak pada pertemuan lempeng-lempeng geologi dengan aktivitas kegempaan seismik dan gunung berapi vulkanik yang tinggi. Sampai di sini tentu teman-teman ingat bahwa di Asia Tenggara sering kali terjadi gempa bumi, gunung meletus, tsunami. Pernah teman-teman mendengar tentang itu? Iya, pernah ya melihat ada gempa yang besar atau setidaknya menyaksikan berita di daerah lain, di negara yang lain, atau bahkan di negara kita sendiri sering terjadi gempa, tsunami, dan gunung berapi. Ini perhatikan, Asia Tenggara daratan ya relatif stabil, artinya tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi ini, oleh kondisi gunung berapi, oleh lempeng ini tidak terlalu karena bersifat stabil. Sedangkan yang Asia Tenggara maritim lebih dinamik karena di sana bertemu lempeng-lempeng benua besar, benua yang besar yaitu lempeng Indo-Australia. Perhatikan, kalau ada soal sebutkan lempeng-lempeng yang bertemu di Asia Tenggara, teman-teman bisa menyebutkan. Ada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, ditambah dengan lempeng Filipina yang lebih kecil daripada dua lempeng sebelumnya ini.
Jadi sekarang teman-teman menjadi tahu kenapa Indonesia, Malaysia, tadi yang negara-negara maritim teman-teman, masih ingat ya, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste itu berpotensi gempa. Kenapa? Karena terletak ini loh, di pertemuan lempeng benua besar, gitu ya. Yang berpotensi ini tadi apa? Berpotensi terjadi gunung berapi maupun gempa. Yuk, kita lanjutkan. Nih, sorry. Dilanjutkan. Ya. Yang kedua. Perhatikan baik-baik ini. Ya. Jadi ini kondisi geologis ASEAN seperti ini. Jadi ini ada di buku kalian. Coba nanti dicari, ditemukan. Bu Karni tidak akan sebutkan halamannya supaya teman-teman mencari. Ya. Ini ada di buku siswa. Ini pertemuan lempeng yang tadi sudah diuraikan di atas, bahwa ini mengakibatkan seringnya timbulnya gempa, gunung berapi, maupun tsunami jika itu terjadi di laut. Yuk, coba teman-teman sebutkan negara mana saja sih di kawasan Asia Tenggara yang berpotensi terjadi gempa. Yuk, negara mana? Yang tadi termasuk negara Asia Tenggara maritim, teman-teman. Itu yang sering terjadi gempa. Betul, pinter. Betul? Singapura. Betul? Betul? Vietnam. Iya. Laos tidak ya, Timor Leste ya. Iya. Malaysia pun. Iya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, mengapa negara tersebut berpotensi sering terjadi gempa? Karena terletak di benua besar. Karena terletak di pertemuan lempeng benua. Apa? Karena terletak di pertemuan lempeng benua besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Filipina. Gitu nggih? Iya, pinter sekali. Hal ini diwujudkan oleh para pendiri negara. Ini Yaitu dengan yang tadi gambarnya ini ada di buku teman-teman semuanya untuk bisa dipahami lebih lanjut supaya kita menjadi paham betul, oh kenapa sih sering terjadi gempa, kenapa sih sering terjadi tsunami, oh karena kita terletak di pertemuan lempeng besar yang berpotensi tadi. Ya, sering terjadi gunung berapi juga. Nah, teman-teman, tampak gambar ini di sana ada, ini juga ada di buku teman-teman semuanya. Ini ya, barisan merah-merah ini adalah barisan gugusan gunung-gunung berapi yang ada di Asia Tenggara. Ya, mudah-mudahan tampak dengan jelas di media teman-teman semuanya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dibaca di buku. Ya, ini. Dampak Asia Tenggara berada di pertemuan lempeng adalah, ini perhatikan. Sering terjadi gempa, baik yang berpotensi tsunami maupun yang tidak berpotensi tsunami. Oke. Yang kedua, terbentuk deretan gunung berapi aktif
Sehingga tanah di Asia Tenggara sangat subur untuk pertanian. Ini tujuan pembelajaran kita yang kedua tadi, untuk mengetahui kondisi tanah. Nah, tanah di Asia Tenggara adalah tanah yang sangat subur. Kenapa? Karena terdiri dari tanah vulkanik dan tanah aluvial. Kemarin kita sudah singgung sedikit ketika menyinggung tentang karakteristik. Ya, tanah vulkanik adalah, tanah vulkanik, tanah yang berasal dari apa teman-teman? Ayo. Tanah yang berasal dari letusan gunung berapi. Ya, tanah aluvial berasal dari tanah yang terbawa aliran air. Bayangkan kalau terbawa aliran air, itu kira-kira dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari dataran tinggi ya tentunya, atau daerah pegunungan ke daerah yang lebih rendah. Ini sama-sama subur. Jadi teman-teman saat ini tahu Asia Tenggara tanahnya sangat subur karena terdiri dari tanah vulkanik dan tanah aluvial. Mengapa tanah vulkanik dan tanah aluvial? Karena banyak deretan gunung berapi. Gitu, oke? Jadi tanahnya subur. Kalau tanahnya subur bisa disimpulkan bahwa mata pencaharian mayoritas penduduk Asia Tenggara adalah apa mata pencahariannya? Bertani atau nelayan? Nelayan. Tanahnya subur. Kalau tanahnya subur berarti mata pencahariannya apa? Bertani. Iya, bertani. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya, mayoritas penduduk Asia Tenggara bermata pencaharian sebagai berarti sebagai petani. Kalau ditanya mengapa sebagai petani, karena tanahnya subur. Mengapa tanahnya subur? Karena terdiri dari tanah vulkanik dan aluvial. Jelas sampai di sini teman-teman? Jelas. Bagus, kita lanjutkan. Ini gambar perubahan ruang. Jadi ya, nih banyak terdapat gunung berapi. Yang menyanyi tolong di mute dulu. Kita sedang belajar, Mbak. Tolong ya. Nanti menghiburnya setelah ini. Perhatikan. Nah, ini kesimpulan kita belajar hari ini. Letak geologis ASEAN yang berada di wilayah tumbukan lempeng menyebabkan wilayah ASEAN memiliki banyak gunung berapi dan hasil alam berupa tambang yang melimpah. Selain itu, bencana geologis juga sering terjadi, seperti gempa, tsunami, dan gunung berapi. Jadi besok kalau ada pertanyaan misalnya, apa sih akibat dari letak ASEAN yang berada di wilayah tumbukan lempeng? Oh, akibatnya menyebabkan ini ASEAN memiliki banyak gunung berapi dan hasil alam berupa tambang yang melimpah. Selain itu, ada juga bencana geologis yang sering mengancam seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, baik positif maupun negatif. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Sudah. Oke, baik. Perhatikan, setelah ini kalian bisa screenshot atau bisa ditulis. Tugas teman-teman adalah ini. Bentar. Nah, nomor 1 ini. Lengkapilah tabel berikut ini. Ya.
Ini ada nomornya. Tampak nggak oleh kalian? Tampak ya? Kelihatan Ya, Pak, Bu, jelas. tampak. Di sana ada nama gunung berapi. Kalian tuliskan nama gunung berapi sebanyak yang kalian mampu ketahui, ya, sebanyak-banyaknya. Gunung berapi apa, kemudian di negara mana? Gunung berapi apa di negara mana? Gunung berapi apa di negara mana? Jelas tugasnya? Jelas, Bu. Oke. Dan pertanyaannya adalah, ingat bahwa yang dimaksud dari tugas ini adalah nama-nama gunung berapi di negara-negara Asia Tenggara. Gara. Hanya menyebutkan gunung berapi di Indonesia, gunung berapi di Malaysia, gunung berapi di Singapura, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Filipina, Brunei, Thailand, dan Timor Leste. Teman-teman jangan sampai menyebutkan nama gunung berapi di Amerika, nama gunung berapi di Pakistan. Kenapa? Karena wilayah itu bukan wilayah Asia Tenggara. Gara. Paham ya? Paham, Bu. Oke, lanjut. Tugas yang pertama sudah bisa dilewati. Tugas yang kedua. Nih. Teman-teman menuliskan nama-nama gunung tertinggi di masing-masing negara. Oke? Sekali lagi yang dimaksud adalah di negara Asia Tenggara saja. Jangan menulis ada gunung apa di Cina, gunung apa di Arab, gunung apa di mana. Jangan seperti itu. Karena itu bukan wilayah Asia Tenggara, oke? Jadi nanti teman-teman cukup menuliskan nama negara Indonesia misalnya. Bolehkah, Bu, nama gunung tertingginya saya tulis 2, 3, 4, 5? Boleh. Jangan lupa ditulis ini ketinggiannya. Sekian ribu meter di atas permukaan laut. Sekian ribu meter di atas permukaan laut. Teman-teman boleh menulis sebanyak-banyak yang teman-teman ketahui. Cukup jelas? Jelas. Siap, jelas. Baik. Siap, Baik. Jelas, Baik, siap. Terima kasih. Ya. Baik, kita teman-teman tolong dalam beberapa detik ini teman-teman buka semua dong kameranya, beberapa detik saja untuk melihat teman-teman apakah mengenakan seragam atau tidak. Yuk dibuka bersama-sama. Ayo, mana kameramu? Bagus yang sudah membuka, yang sudah berseragam. Terima kasih. Baik, tugas 1 dan tugas 2 tolong segera dikumpulkan. Tugas hari ini diberi waktu sampai dengan nanti malam jam 20.30. Jam berapa teman-teman? Jam 20.30. Tolong semuanya dikirim. Teman-teman tidak usah risau kapan Bu Karni membuka, karena di dalam memori teman-teman ketika mengirim jam berapa itu Bu Karni bisa lihat kan, teman-teman pinter TI kan, sehingga tahu Bu Karni apakah teman-teman terlambat atau tidak. Kalau Bu Karni yang terlambat membuka itu karena kesibukan Bu Karni, tapi yang pasti tidak mempengaruhi nilai teman-teman, karena Bu Karni menilai berdasarkan ketepatan menjawab, kemudian kesesuaian waktu yang diharapkan, begitu, nggih. Kalau ada pesan untuk diperbaiki, pesan untuk dipelajari kembali, tolong diikuti itu dengan baik. Baiklah teman-teman, ada yang ingin disampaikan sebelum Bu Karni tutup pertemuan kita hari ini? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas? Jelas? Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Semoga tetap bersemangat dalam kondisi pandemi ini. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Ditunggu tugasnya. Tugas teman-teman belum selesai loh ya.
kita masih punya waktu belajar sampai jam 11. Nah, mulai saya tutup, Bu Karni tutup, teman-teman mengerjakan tugasnya tadi. Begitu. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik. Atas segala kekurangan, Bu Karni mohon maaf. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi maaf. Sebelum terlambat, yuk kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Yes, alhamdulillah. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan semuanya bisa Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Betul nggih, Bu? Ya, semuanya boleh keluar, boleh keluar. Mbak Ajeng, Mbak Anggit, Mbak Anggreni, Mas Dimas, Mbak Eki, Mbak Eka, Mbak Ela, yuk keluar semua boleh, Mbak Fania. Silakan keluar. Terima kasih.